Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sofi dengan NIM H5412952. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji demonstrasi mengenai tentang metode panel dinamis. Ya, nah, sebelum itu saya ingin minta maaf kepada Kak Karita sebagai asisten hukumnya karena saya ini lupa bahwasannya saya memiliki satu tugas mingguan yang saya lupa karena terlalu berfokus pada pekerjaan tugas akhir, maka dari itu saya minta maaf karena ini kelupaan. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji, tapi sebelum itu saya ingin melakukan penjelasan singkat mengenai apa itu panel dinamis. Ya, jadi singkat ya, panel dinamis itu sebuah pendekatan dalam analisis data panel yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, ya, yang salah satunya adalah nilai lag dari variabel dependen itu sendiri. Jadi variabel independen pada panel dinamis itu ya adalah lag atau nilai masa lalu dari variabel dependennya gitu. Artinya uji ini itu menganggap bahwa nilai masa lalu atau lag tadi dari variabel independen terhadap nilai variabel saat ini. Nah, dalam hal ini model tidak hanya melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, tapi juga memperhitungkan efek dari masa lalu ya terhadap perkembangan variabel dependen dalam periode berikutnya gitu. Jadi ini juga mengenai masalah endogenitas ya, mengatasi masalah endogenitas, juga fenomena-fenomena atau korelasi dan heterogenitas gitu. Ya, gunanya untuk mengatasi endogenitas ya, ada tiga omitat ya, dan sebagainya gitu. Baiklah, langsung saja, sini saya hapus dulu ya data saya. Oke, di sini saya akan melakukan ujinya. Ya, pertama-tama saya akan melakukan run dulu. Ya, saya melakukan install dulu. Kalau tidak ada, install dulu di sini ya teman-teman. Lalu kita import datanya. Oke, ini udah ada. Ini kita ganti jadi data biasa aja karena kita menyesuaikan dengan komennya. Lalu kita import. Oke, datanya sudah ada guys. Langsung kita suruh dia baca data-data kita. Oke, ini udah ada ya jelas ya. Ada provinsi, tahun, PDRBG, investasi, belanja pemerintah, konsumsi, tingkat tenaga kerja, IPM gitu. Nah, selanjutnya kita akan konversi ke data panel. Nah, gitu kita perintahkan. Nah, baru kita akan estimasi model FEM-nya gitu. Lalu kita tampilkan. Oke, ini dia. Ya, ini beberapa yang mungkin bisa saya interpretasikan ya. Ya, di sini bisa lihat koefisiennya ya dari tiga variabel yang singular ya. Di sini bisa lihat beberapa nilai koefisien dari PDRBG ya, investasi tingkat tenaga kerja gitu. Nah, ini ada minus tapi dia signifikan ya. Berarti sebenarnya ini bagus ya, signifikan secara statistik, namun dia berkebalikan dengan secara teori ya. Nilai masa lalu ya, apa namanya, dari PDRBG ya, itu dia justru mengurangi gitu. Oke, mungkin ini agak kelihatan sulit, tapi kita lihat dari investasi. Ya, investasi di sini dia 0,05, tapi dia signifikan secara statistik. Berarti kenaikan investasi sebesar nilai koefisien ini ya akan meningkatkan sekian buat PDRBG gitu. Oh, sorry, maaf, kebalik. Kenaikan satu satuan investasi akan meningkatkan sebesar 0,05 PDRBG. Begitu juga dengan tingkat tenaga kerja, ya, kenaikan satu satuan tingkat tenaga kerja akan meningkatkan sebesar 0,5 PDRBG, gitu ya. Ya, juga bisa dilihat di sini F statistiknya juga udah signifikan, ya. Terus juga R square-nya ya berarti 0,96 atau 96% model ini dapat dijelaskan gitu ya. Jadi pokoknya R square ini ya kita bisa melihat bahwa model yang kita model yang kita uji ini bisa menjelaskan sebesar 96%. Dan ini bagus ya, dan ini bagus. Lalu kita melihat itu dari model estimasi FEM ya, kita lihat dari model estimasi PLS.
Ya, apa namanya, tambahan informasi ya, kalau dari model FEM, dia itu memperhatikan namanya perbedaan. Ya, jadi setiap unit-unit cross section atau unit-unit yang ada individu dalam model kita, ya, FEM itu dia atau fixed effect model itu dia memperhatikan, ya, dia memperhatikan apa namanya perbedaan antar unit gitu. Ya, makanya variabel yang muncul itu cuma sedikit. Nah, kalau PLS, dia tidak memperhatikan perbedaan antar variabel. Dia bodoh amat. Dia tidak memperhitungkan itu. Ya, maka dari itu di sini kelihatan banyak yang ditampilkan gitu. Nah, di sini sebenarnya agak sedikit apa namanya kontradiktif ya, karena kita ambil salah satunya aja investasi. Sebenarnya investasi itu seharusnya dia positif dalam meningkatkan PDRBG. Akan tetapi di sini minus ya. Justru kita melihat jika peningkatan satu satuan investasi maka akan mengurangi sebesar 0,15 minus 0,15 PDRBG ya. Dan ini signifikan, berarti dia nyata gitu ya, valid bahwasanya kalau dalam model PLS, ya kenaikan investasi akan mengurangi PDRBG. Justru ini kontradiktif dengan apa namanya teori CIGNX ya. Dan begitu juga dengan konsumsi, kenaikan konsumsi akan mengurangi sebesar 0,05 PDRBG ya. Maka dari itu sebenarnya dalam model PLS ini kelihatan tidak cukup valid daripada FEM karena dia tidak memperhatikan perbedaan antar unit ya. Dan di sini apa namanya R-score-nya sebenarnya juga cukup bagus ya. Ya, F statistiknya juga signifikan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kurang lebih ya. Intinya sebenarnya dalam model PLS ini model panel dinamis ini kita ingin melihat apakah model kita itu berada di antara PLS atau FEM gitu. Karena jika kita lolos dari uji Sargan, uji Arelon ya, dan uji ketidakbiasan, maka dikatakan kita bisa menggunakan panel dinamis. Ya, akan tetapi jika model kita itu berada di bawah ya atau mungkin di atas dari PLS atau FEM, maka kita harus beralih ke sistem GMM. Tapi jika misalkan panel data kita itu berada di tengah-tengah, maka kita cukup pakai FBGMM. Ya, mungkin secara uji ini masih kurang, akan tapi secara teori insya Allah saya memahaminya dengan baik. Kurang lebih itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.